Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga saham-saham yang menarik untuk minggu depan secara gratis tanggal 23 sampai 26 Juni 2025 karena di tanggal 27 adalah hari libur. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, boleh langsung join saja karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana, seperti saham scalping dan juga kode saham menarik setiap harinya, analisa IHSG, informasi tentang saham, dan hasil kita di premium. Jadi kalian juga bisa bergabung menjadi member premium atau member Antek Saham Premium. Benefit yang kalian dapatkan jika bergabung adalah mendapatkan saham-saham rekomendasi setiap harinya, lengkap dengan trading plan beserta chart dan analisanya. Kemudian mendapatkan grup khusus premium, kalian akan mendapatkan di sana saham-saham rekomendasi dan juga bisa diskusi secara real time pada saat open market maupun setelah close market di sana dengan saya. Kemudian juga mendapatkan update market setiap hari Senin melalui Google Meet, kemudian menjadi prioritas untuk berdiskusi dan bisa konsultasi portofolio kapan saja. Untuk mengetahui biayanya, hubungi saya melalui Telegram @yosuaal atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan di YouTube dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan atau 1.000 per hari. Kalian akan mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya, seperti video ini ya khusus pelanggan. Lalu mendapatkan saham menarik setiap harinya, lengkap dengan trading plan, kemudian menjadi prioritas untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube, dan mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari mengupdate dulu stock pick kita atau trading plan kita di minggu yang lalu. Yang pertama ada DKFT ya. Untuk DKFT boleh kita lihat di sini. Sebenarnya di minggu yang lalu itu saya salah upload ya. Sebenarnya ini untuk khusus pelanggan di YouTube, tapi saya salah upload. Tapi gak apa-apa, itu menjadi bonus untuk teman-teman sekalian. Nah, sekarang yang pertama ada DKFT di minggu yang lalu ya. Untuk DKFT sudah hit target yang kedua dan sudah masuk ke area pembelian di 416 sampai 436 dan low di hari Senin di 436 ya. Jadi jika kalian entry dari DKFT, kalian sudah cuan sebesar 4 sampai 10%. Jadi yang sudah cuan dari DKFT boleh kasih testimoni di kolom komentar YouTube atau absen dulu siapa yang cuan dari DKFT. Jadi trading plan pada DKFT sudah down karena sudah hit target. Lalu yang kedua ada SMSM. Untuk SMSM sebenarnya view saya cukup jauh ya, bisa sampai 1 dan 2 bulan ke depan. Jadi di sini SMSM belum ada pergerakan yang signifikan dan view saya pada SMSM juga masih ada potensi akan koreksi dulu sebelum lanjut bergerak naik. Jadi untuk SMSM yang sudah terlanjur entry boleh di hold dulu sesuai dengan trading plan kita. Lanjut ke saham yang ketiga ada STRK. STRK juga sudah hit target di sini ya. Bahkan lebih ya. Di hari Senin low-nya di angka 71 dan ini merupakan masuk ke area pembelian kita ya, 67 sampai 71. Dan jika kalian entry di 71 maka kalian sudah cuan dari STRK sebesar 4 sampai 10% juga. Jadi happy cuan untuk teman-teman yang sudah ikut dari STRK. Yang sudah ikut entry boleh di absen dulu siapa saja yang cuan dari STRK melalui video ini. Lanjut ke saham yang ketiga ada PTRO ya. Sebenarnya PTRO saya buatkan di sini karena memang ada video sebelumnya ya untuk PTRO. Nah, sayangnya untuk PTRO kita cut loss ya sebesar 5% dan di sini langsung drop ya. Dan memang ada distribusi pada PTRO. Jadi kita cut loss sebesar 5%. Tapi di sini masih sangat bagus. Ada 2 trading plan yang hit target, masing-masing hit target kedua 10% ya. Jadi 20% jika diakumulasikan. Lalu cut loss di PTRO sebesar 5%. Jadi total profit di angka 15% karena satu lagi SMSM masih dalam area pembelian. Jadi happy cuan yang sudah ikut entry melalui analisa dari Antek Saham. Jika kalian cuan boleh absen di kolom komentar. Nah, sekarang kita masuk ke saham yang menarik untuk minggu depan. Kita mulai dari mengupdate IHSG dulu ya. Karena untuk IHSG sekarang sedang berada di area support dan juga ada pola double top yang membuat atau yang semakin mengkonfirmasi kalau IHSG akan bergerak turun dulu. Di sini ya, top yang pertama, lalu top yang kedua di sini, dan boleh kita lihat
pergerakan IHSG breakdown area neckline. Ini demand-nya juga sudah di breakdown ya. Ini neckline-nya di breakdown, jadi untuk IHSG sangat valid untuk lanjut bergerak turun ke area demand, dan di sini juga sudah mencapai demand ya. Jadi di hari Jumat juga sempat ada rejection ya di sebelum closing, tapi dibanting lagi di penutupannya. Jadi untuk IHSG view saya masih akan lanjut bergerak turun, apalagi di hari Senin nanti ada ex-date dari Antam, lalu PTBA juga. Kemungkinan mereka atau kedua saham ini akan ada dividend trap. Jadi IHSG masih sangat potensi bergerak turun. Untuk demand ini saya hapus ya. Kita gunakan beberapa area karena potensi dropnya juga masih ada. Support yang pertama di sini 6815 yang potensi dicapai. Lalu yang kedua di 6680 ya yang di sini. Jadi ada dua support yang potensi dicapai oleh IHSG di minggu depan. Dari sini area neckline ini potensi juga dicapai ya. Karena biasanya setelah breakdown dari neckline, pola double top atau double bottom, area tersebut masih potensi dicapai untuk retest saja. Jadi view saya pada IHSG akan turun dulu ke area support ini, lalu nantinya akan bergerak naik kembali ke area neckline-nya. Atau bisa juga naik dulu ke area neckline, lalu turun kembali ke area support. Tapi berdasarkan seperti yang tadi, adanya ex-date di hari Senin tanggal 23 dari dua saham yang punya kapitalisasi besar ya, atau market cap yang besar, maka harusnya IHSG akan lebih cenderung untuk drop dulu ke area support 6815 sampai 6680. Jadi boleh pantau area ini karena ini menjadi area rebound pada IHSG nantinya. Oke, jadi seperti itu. Apalagi untuk IHSG ada outflow ya di hari Jumat sebesar 2 triliun ya kalau nggak salah. Ya sekitar di angka tersebut 2,76 triliun. Jadi harusnya IHSG masih akan lanjut bergerak turun. Oke, jadi lebih baik stay cash dulu. Nanti jika ada technical rebound dari IHSG kalian boleh serok di bawah. Dan potensi reboundnya di area support 6815 lalu 6680. Oke, jadi boleh pantau kedua area support ini pada IHSG. Sekarang kita masuk ke saham yang menarik untuk minggu depan. Yang pertama yang saya pilih ada MPMX karena pergerakannya lebih slow ya. Jadi lebih aman jika di entry pada saat IHSG sedang bergerak turun. Apalagi di sini untuk MPMX juga sudah kena dividend trap. Nah, kemungkinan akan ada rebound nantinya. Dan di sini juga pergerakannya sudah mulai melambat dan juga ada sebuah support di sini yang dimana potensi dicapai oleh MPMX. Jadi view saya pada MPMX masih potensi turun dulu ke area support dan setelah mencapai support akan bergerak naik kembali. Dan di sini juga risknya saya batasi di angka 4% lebih ya. Jadi tidak terlalu banyak seperti biasa. Apalagi IHSG sedang drop ya, ada konfirmasi double top. Jadi lebih berpotensi saham-saham kebanyakan akan merah dan akan didominasi dari saham gorengan untuk naik. Jadi boleh dipantau juga untuk saham gorengan. Nah, jika kalian tertarik ingin mendapatkan saham-saham rekomendasi yang dari gorengan, maka boleh join ke premium. Oke? Nah, untuk MPMX seperti ini, potensi turun dulu ke area support 915 dan setelah mencapai support ini akan bergerak naik kembali. Oke? Jika kita lihat dari broker summary-nya, semoga saja akumulasi. Oke, ada akumulasi ya dari tanggal 13 Juni. Jadi tanggal 13 di sini ya, pada saat setelah ex-date ada akumulasi, tapi sebelum ex-date memang ada jualan di atas. Jadi ada volume yang masuk 1 minggu terakhir yang membuat pergerakan MPMX mulai melambatnya di area support atau area demand-nya, dan kemungkinan ini juga membuahkan hasil nantinya sehingga MPMX bisa bergerak rebound. Oke, jadi secara broker summary-nya cukup bagus di 1 minggu terakhir. 2 minggu terakhir baru terlihat ya, memang ada distribusi pada saat ex-date-nya. Tapi di 1 minggu terakhir mulai masuk kembali volumenya, sehingga ini men-trigger nantinya adanya technical rebound pada MPMX. Oke, di sini saya buatkan average pembelian di 935, target pertama di 980, stop loss 890, risk ratio yang kita dapatkan 1:1, potensi profit and loss di angka 4,81%. Jika target kedua tercapai di 1005, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 7,49%. Jadi risk ratio pada MPMX masih tergolong menarik. Ini akan saya buatkan area pembeliannya
Dan juga saya sarankan jangan terlalu agresif ya. Dan terlalu agresif karena memang IHSG sedang terkonfirmasi untuk turun. Ini area pembeliannya, TP sesuai chart. Oke, jadi untuk MPMX seperti yang tadi, view saya masih akan bergerak turun dulu. Jadi kalian boleh cicil di area pembelian dan semoga dia tidak breakdown support dan bisa bertahan dan akhirnya rebound dan kalian juga bisa cuan dari MPMX. Sekarang kita masuk ke saham yang kedua. Untuk sekarang kita masuk ke saham yang kedua atau yang terakhir ya. Karena IHSG juga buka atau bursa buka 4 hari saja di minggu depan. Jadi untuk kali ini saya bagikan 2 dulu untuk yang gratis. Tapi untuk yang pelanggan tetap saya bagikan seperti biasa ya. Oke. Lanjut untuk yang kedua ada SMDR. Di sini boleh kita lihat ya polanya sangat bagus. Bahkan kita di premium juga cuan ya dari SMDR. Kita sudah entry dari bawah sini dari 268 dan jual di area 336 dan kita cuan sebesar kalau nggak salah ya di angka 13-15%. Oke. Jadi happy cuan bagi member premium dan untuk member yang gratis semoga SMDR bergerak naik kembali ya sehingga SMDR bisa memberikan cuan untuk teman-teman sekalian. Oke, di sini konfirmasinya adalah masih dalam pergerakan uptrend. Lalu supportnya tidak mampu di breakdown ya. Support 310 tidak mampu di breakdown, malah harga reject di area support ini dan bergerak naik. Dan juga secara broker summary-nya ada akumulasi. Dari sini ya, boleh kita lihat ada volume akumulasi yang sangat besar yang terjadi di hari Jumat. Volume dari ZP ya di sini. Jadi harusnya ini men-trigger nantinya SMDR akan lanjut bergerak naik. Nah, bisa saja nanti dia akan koreksi dulu. Dan jika koreksi maka ini menjadi kesempatan untuk entry dan kita bisa cuan nanti dan jual di area atas. Oke, jadi view saya pada SMDR masih akan turun nantinya dan kita bisa beli di area bawah. Oke, jadi secara keseluruhan SMDR sangat menarik karena masih dalam keadaan uptrend, kemudian broker summary-nya ada akumulasi, dan di sini juga candle di hari Jumat sangat bagus, plus 7% di saat IHSG turun sebesar 1% lebih. Oke. Di sini kita hitung risk reward ratio. Target pertama di 354, stop loss di 304, area pembelian di atau average-nya di 328. Risk reward ratio yang kita dapatkan adalah 1:1,08. Potensi profit 7,93%, sedangkan potensi loss di angka 7,32%. Jika target kedua tercapai, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 11,59%. Jadi risk reward ratio pada SMDR sangat menarik ya. Sini akan saya buatkan area pembeliannya. Area pembelian saya buatkan agak di bawah ya, karena boleh kita lihat di sini sebenarnya pergerakan dari SMDR masih dalam pergerakan sideways sebelum nanti lanjut bergerak naik. Saya buatkan dari angka 320 ya. Semoga saja dikasih. Sampai ke 342. TP 354. Jadi kita buy weakness. Sorry. TP2 366. Stop loss di 304. Oke. Selama belum breakdown support di 310, maka harusnya pergerakan dari SMDR akan lebih cenderung bergerak naik. Oke. Kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join ke premium supaya kalian bisa mendapatkan saham-saham yang sangat menarik lengkap dengan trading plan-nya di sana. Sekian dari saya, terima kasih.